Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Agustin, mahasiswa semester 1, jurusan Teknik Informatika di Pancasakti Bekasi. Yang terhormat Bapak Son Haji selaku dosen bimbingan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang ibadah, syariah, dan muamalah. Ya, langsung saja saya ke materinya tentang syariah, ibadah, dan muamalah. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas syariah, ibadah, muamalah, mengenal mazhab dalam hukum Islam, dan hak asasi manusia. Materi pertama, saya akan bahas syariah. Syariah secara etimologi merupakan sumber air atau jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologi, syariah adalah kumpulan norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, juga hubungan manusia dengan alam dan norma-norma. Ini sudah pasti benar dan lurus. Pengertian syariah. Pengertian syariah Islam adalah tata cara mengatur tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai firman Allah di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 8, yang mana artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat untuk urusan agama yang benar, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Syariah juga ada dua bagian, syariah khusus atau syariah umum. Syariah ibadah khusus atau ibadah mahdalah, ibadah yang telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, dan haji. Ibadah dalam arti umum atau muamalah, ibadah yang pelaksanaannya tidak seluruhnya dicontohkan oleh Nabi Subhanahu wa taala, seperti aturan-aturan keperdataan seperti ekonomi, perbankan, pernikahan, hutang piutang, ataupun aturan-aturan pidana atau tata negara. Tujuan syariah itu ada 5. Yang pertama, memelihara agama. Kedua, memelihara jiwa. Ketiga, memelihara akal. Keempat, memelihara kehormatan. Dan kelima, memelihara harta. Dasar-dasar penetapan syariah adalah tidak memberatkan dan tidak banyaknya beban. Kedua, berangsur-angsur dalam penentuan hukum. Ketiga, sejalan dengan kebaikan orang banyak. Dan keempat, dasar persamaan dan keadilan. Lanjut ke materi kedua, yaitu ibadah. Ibadah berasal dari kata ab, yang artinya abdi, hamba, budak, atau pelayan. Jadi ibadah berarti pengabdian, penghambaan, atau merendahkan diri. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah dapat juga diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung ritual antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya melalui tuntunan atau contoh dari para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa tunduk dan patuh yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Pembagian ibadah ada 3,
Yang pertama, ibadah hati. Ibadah ini atau ibadah kolbiyah yang berkaitan dengan hati berupa rasa kaub, takut, raja, mengharap, mabah, cinta, tawakal, ketergantungan, ragahbah, senang, dan rahbah, takut. Ibadah yang kedua ada lisan dan hati. Ibadah ini adalah ibadah lisaniyah, kolbiyah, lisan dan hati berupa tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur. Ibadah yang ketiga yaitu ibadah badan, fisik, dan hati. Ibadah ini adalah ibadah badaniyah, kolbiyah, fisik, dan hati berupa sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah, kolbiyah, fisik, dan hati. Pembagian ibadah ada 3. Yang pertama, ibadah mahdah. Semua perbuatan ibadah yang melaksanakannya diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh sholat harus mengikuti petunjuk Rasulullah dan tidak dibenarkan untuk menambah atau menguranginya. Begitu juga puasa, haji, dan yang lainnya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tapi juga menyangkut hubungan dengan sesama makhluk atau sesama manusia. Di samping hubungan ke atas, juga ada hubungan sesama makhluk. Hubungan sesama makhluk ini tidak hanya sebatas pada hubungan sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, ibadah jil wajahin. Ibadah yang memiliki 2 sifat sekaligus, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah seperti nikah. Syarat ibadah dalam Islam ada 2. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Melakukan ibadah dengan ikhlas dan menjalankan dengan sepenuh hati, bukan karena untuk dilihat orang atau dipuji. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan ketuntunan Rasulullah SAW. Syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad SAW, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bidah atau ibadah-ibadah yang diadakan. Rasulullah merupakan utusannya yang menyampaikan ajarannya, maka kita wajib membenarkan dan mempercayai berita serta menaati perintahnya. Sifat dan ciri ibadah dalam Islam ada 3. Yang pertama, bebas dari perantara. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak memerlukan perantara, akan tetapi harus langsung kepada Allah. Kedua, tidak terikat kepada tempat khusus. Secara umum, ajaran Islam tidak mengharuskan penganutnya untuk melakukan ibadah pada tempat-tempat khusus kecuali ibadah haji. Islam memandang setiap tempat cukup suci sebagai tempat ibadah. Ketiga, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Dan materi yang terakhir yaitu muamalah. Muamalah dilansir dari repositori UIN Suska. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggar. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Umat Islam dalam melakukan kegiatan sehari-hari selalu berpegang teguh pada norma-norma ilahiyah. Begitu juga dalam muamalah. Hal ini sebagaimana upaya masing-masing pihak dalam bermuamalah. Muamalah dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, syirah. Dalam ilmu muamalah, syirah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Ketiga, murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayar angsuran yang diketahui oleh kedua pihak, baik dari ketentuan margin, keuntungan, atau harga pokok pembelian. Selanjutnya, sewa menyewa, atau dalam Islam disebut akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Selanjutnya ada hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Ya, segitulah akhir dari pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.